Selamat pagi adik-adik. Sudah lama tidak jumpa dengan Mbak Priska ya. Sudah lama kangen. Bener nih, bener. Iya dong, kangen masih adik-adik kangen dah. Iya pasti. Kalau setiap hari ini di samping saya ada ada Pak Rostam. Biasanya Pak Rostam itu Firman jadi adik. Sekarang mimpin dong sama Mbak Priska. Jarang-jarang lo lihat Pak Rostam nanti nyanyi loh ya. Keren. Jarang-jarang lo ya. Oh sekalian kita ajak nyanyi bareng-bareng ya. Iya dong. Yuk. Oke, siap. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu pagi ini. Kita mau datang dengan Tuhan. Sudah siap ya adik-adik? Sudah di depan layar TV semua? Oke, di depan layar HP semua? Ya. Sudah siap. Bapak Ibu juga menemani anak-anaknya ya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau pujikan Selamat Pagi Bapak. Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Memuji dan bersyukur. Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh. Terima kasih. Kita pujikan lagu ini sekali lagi dengan penuh ucapan syukur adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji dan bersyukur. Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari sekalian adik-adik yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama dalam sikap doa. Kita akan menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Matahari boleh bersinar terang pagi ini, udara segar boleh kami hirup, dan sungguh tubuh kami, roh tubuh jiwa raga kami semuanya sangat sehat dan segar pagi ini. Semua anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini bersama teman-teman kami semuanya, anak-anak sekolah minggumu yang ada di GJ Banyudowo ini, dan juga setiap anak yang boleh mendengarkan siaran ini, baik juga siapapun juga yang boleh melihat dan mendengar ini. Semuanya kami bersyukur di hadapan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan atas kami semuanya. Kami mau menaikkan pujian, kami mau menaikkan doa,
kami menaikkan segala ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Mari kiranya Engkau yang mendengarkan, dan juga kami siap terus untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan hidup kami dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Wah, ternyata ini udah hujan ini belum ini? Belum. Pagi ini. Mas kemarin Malam hujannya. malam, pagi-pagi ini terang benderang semuanya ya. Cerah sekali. Iya, enggak ada mendung, enggak ada hujan. Nah, teman-teman semuanya kan bisa menikmati apa itu ibadah pada pagi hari dengan baik ya, gitu ya. Nah, adik-adik, ini itu sudah masuk bulan Oktober ya Pak Rustam. Betul. Biasanya kalau Oktober itu, kalau biasanya kita di gereja itu ada tema besarnya. Itu tema apa sih Pak Rustam? Kalau nggak salah itu loh. Salah berarti. Iya, ini karena bulan-bulan keluarga ya, bulan keluarga, jadi semuanya kita itu mengingat kembali betapa kasih Tuhan, betapa cinta Tuhan kepada setiap keluarga, dan itu kita wujudkan sekarang bahwa keluarga kita itu adalah harta yang sangat berharga ya, harta yang sangat berharga bagi orang-orang yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Jadi ada siapa saja tuh? Ada ayah atau bapak, ibu. Biasanya panggilannya ayah, bapak, terus apa lagi? Pak ya, bapak gitu ya. Ada kakak, ada adik cewek, ada adik laki-laki ya, Jawa semuanya. Satu keluarga itu adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan apabila menyerahkan hidupnya kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan ya. Berarti bulan keluarga hanya bulan Oktober ini Pak Rustam. Tentu saja setiap hari itu adalah setiap hari itu selalu bulan keluarga, saling menyayangi ya, saling menyayangi ya. Diingatkan kembali. Kalau kemarin itu misalnya nih yang biasanya disuruh orang tuanya males-malesan. Nah, kita diingatkan kembali di bulan keluarga ini bagaimana hubungan kita dengan ayah, hubungan kita dengan ibu, dan dengan saudara kita. Harus mulai baik kembali. Yang renggang harus mepet lagi harus baik ya. Kita oleh tukaran iki Mbak ya. Oleh tukaran. Yuk kita mau nyanyi sama-sama Adik-adik. Kita mau katakan bahwa kita cinta keluarganya Tuhan, bahwa keluarga kita ada keluarga Tuhan yang harus kita cintai. Yuk sama-sama Adik-adik. Mungkin sambil berdiri ya Pak Rustam ya. Siap. Ayo semuanya yuk. Ada keluarga, ada komunitas lingkungan, ada bangsa dan negara ya. Kita semuanya mencintai Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Bapak Ibu di rumah bisa dong pelukan sambil nyanyi lagi. Cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi dan mencintai ya. Mengasihi betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku
diberkati itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, itu keren pasti ya. Apalagi ditambah yang satu ini, semakin hari hubungan keluarga, hubungan ayah ibu, hubungan orang tua dengan anak itu semakin menyerahkan hidup mereka, keluarga mereka kepada Tuhan, tentu akan semakin luar biasa keluarga ini ya. Semakin dia semakin mencintai Yesus sebagai pusat dari keluarga. Yesus ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Kita juga menyiapkan persembahannya adik-adik. Yuk, tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hari tambah setia. Tambah hari tambah apa? Benci dosa. Tambah hari keluarga setia. Tambah hari yuk. Tambah hari Tambah cinta sama siapa? tambah cinta Yesus. Tambah hari ku percaya. Tambah ku percaya. Tambah hari tambah apa ini? Tambah benci dosa. Tambah hari tambah ku setia. Semakin keren ya. Wah, luar biasa ya. Jadi keluarga, adik-adik semakin mencintai Tuhan, semakin diberkati, dan tentunya ini nanti juga akan menjadi berkat bagi banyak orang yang lainnya ya. Gitu ya kayaknya. Ya. Ini benar-benar ini ada apa lagi nih yang mau ditambahkan untuk adik-adik semuanya di rumah? Apa itu? Mbak Priska pegang apa sih ini? Ada air putih. Air putih. Ada Apa itu? betadine, obat luka ya Dedek. Sama ada vitamin C. Nah, kenapa Mbak Priska bawa ini? Masih ingat dong firman yang minggu kemarin nih. Siapa yang firman? Boleh buat saya pegang ya. Siapa yang firman kemarin adik-adik masih ingat? Nah, iya betul sekali. Bu Sulika. Nah, betul itu Bu Sulika. Betul. Oh gitu ya. Nah, adik-adik kemarin ceritanya itu tentang apa ya Pak Rustam ya? Saya agak lupa ya. Saya juga lupa. Pak Rustam jangan-jangan di sekolah minggu nih adik-adik nih kemarin. Saya ikutan sekolah minggu. Ikutan sekolah Pak. Jangan-jangan di sekolah minggu nih adik-adik yang sekolah minggu pasti ingat. Kayak internet gue, kayak pasti lancar itu. Nah, ceritanya kemarin itu tentang apa ya? Jangan-jangan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nah, itu tandanya saya ikutan gitu ya. Dipancing dulu Pak. Nah, bagaimana iman perwira itu bagaimana dia percaya kepada Tuhan bahwa apa yang diucapkan Tuhan itu akan menyembuhkan hambanya yang ada di rumah yang sedang sakit. Keren, iman yang keren ya. Luar biasa itu ya. Nah, kita juga ada apa nih ya namanya ya, simulasi apa Pak namanya ya kemarin. Nah kemarin itu Pak Tono bilang kalau ada air warnanya coklat ya Dedek, dan itu bisa putih lagi. Dedek percaya kan, dan akhirnya bisa putih. Masa? Bisa. Dari mana itu? Masa? Ini kan putih. Ya kita coba yuk Pak Rustam. Masa nih? Iya. Warnanya coklat kok jadi putih lagi? Iya bisa dong. Bisa seperti ini lagi? Bisa. Kita coba. Ya kita coba saja. Kita coba ya. Adik-adik boleh praktek di rumah.
tapi tidak diminum ya. Kalau kemarin Pak Tono sama Mas Andreas minum, itu minum teh beneran adik-adik ya. Bukan ini yang diminum ya. Tapi kalau adik-adik di rumah mau praktek boleh. Apa yang disiapkan? Botol diisi air putih, terus dibuka dong. Terus sama betadine, ya, obat merah, sama vitamin C. Ya. Percaya adik-adik, percaya nih. Saya coba kita praktekkan ya. Coba. Ini betadine ditetesin ya adik-adik. Wish. Ini jadi coklat ini. Bener ini ya. Ups. Cukup banyak ya. Oke. Baik. Ini ya. Kita. Oh, malah semakin putih lagi. Oh. Berarti kurang ini. Berarti Mas Tono. Kurang ini. Mas, ini memang putih lagi nih. Jangan-jangan airnya pH-nya tinggi nih. Oh ya, pH bisa juga. Lo tahu enggak adik-adik pH ya? Oh, ini semakin coklat. Ini kayak teh nih. Teh, ya biar begini saja. Nah, ini warnanya sudah berubah menjadi coklat. Ini bener, ini bisa jadi bukti nih Kak. Bisa. Kalau kita percaya. Nah, kayak imannya itu dong. Perwira tadi. Ya. Masa. Coba. Yuk, sama lihat ini. Siapkan vitamin C deh. Ada percaya ya? Percaya tidak percaya? Nah, percaya saja ya. Sudah sama kayak teh yang diminum Pak Tono kemarin. Ini boleh saya minum ya? Tidak boleh. Oke. Diberi vitamin C. Bim salah bim. Abrakadabra seperti ini. Adik-adik coba lihat. Benarkah kembali menjadi putih? Tambah lagi, mau tambah lagi masa belum putih loh Kak? Belum putih loh Kak. Loh, ayo. Coba lagi. Bener ini. Jangan yang tak masukin salah ini. Iya, ini masukin salah loh. Benerkah ini adik-adik? Oh, adik-adik. Iya, bisa lihat adik-adik. Woi, keren. Sudah putih ya. Kemarin kita diingat. Woi, lihat ini kami. Bener. Sulapan. Keren. Iya, bisa dicoba di rumah ya. Ini bisa sekalian di rumah ya. Bisa dipamerkan ke teman-temannya yang lain ini Kak ya. Iya, tapi saya jadi yakin ini bener ini. Yakin apa? Yakin seperti perwira di Kapernaum. Iya, harus dong percaya jadi sama percaya Tuhan ini Yesus. saya ini. Yes, keren. Udah. Ya. Permainannya udah. Saya taruh lagi. Terima kasih Kakak. Eksperimentalnya luar biasa, pengalamannya luar biasa ya. Oke. Boleh dicoba adik-adik di rumah. Adik-adik ya. Yo. Tapi jangan diminum, ingat. Jangan diminum ya. Yang diminum itu teh beneran ya. Oke adik-adik, kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Alkitabnya sudah disiapkan ya di samping adik-adik. Kita mau pujikan. Mari masuk. Boleh Pak Rustam, monggo. Oh, boleh duduk ya. Boleh. Sekarang siap. Mari masuk hatiku ya Tuhan Yesus. Kita pujikan bersama-sama adik-adik, sambil menyiapkan hati pikiran kita masing-masing. Adik-adik semuanya juga menyiapkan hidup kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetaplah tertib. Datang tinggal dalam hatiku ya Yesus.
Sekali lagi katakan di dalam hati kalian, mari masuk. Undanglah Tuhan dalam hidup kalian. Masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi kita menyiapkan hati kita, adik-adik, sambil kita mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal malam hatiku, ya Yesus. Monggo Pak. Iya, adik-adik sudah siap untuk belajar firman Tuhan pagi hari ini? Alkitabnya sudah dipegang? Ya. Kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan buka Alkitab kita yang diambil dari Keluaran, dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12. Sudah ketemu semua adik-adik? Kalau sudah, kita baca bersama-sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, sebelum kita belajar lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang kepada Engkau dengan keadaan baik, penuh damai sukacita oleh karena penyertaan-Mu. Tuhan, kami boleh bersukacita di dalam memuji nama-Mu. Itulah yang menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu. Dan saat ini Tuhan, di pagi yang indah ini, kami juga hendak menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Engkau yang urapi kami, Engkau yang pimpin dan berkati kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu untuk hidup kami di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, melalui firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan kembali sebagai anak-anak Tuhan. Melalui hukum Tuhan yang kelima dikatakan kita diperintahkan Tuhan untuk menghormati orang tua kita. Orang tua bukan hanya ayah dan ibu saja, tetapi semua orang yang lebih tua. Misalnya di dalam
keluarga kita ada kakek dan nenek, paman dan bibi, dan semua yang tua dari kita. Orang tua dari ayah dan ibu disebut kakek dan nenek. Saudara ayah dan ibu disebut paman dan bibi kita. Nah, di sini Pak Tono siapkan gambarnya. Nah, adik-adik bisa lihat ini gambarnya, di mana ini ada kakek, ada nenek, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Ini ada semua di sini. Adik-adik bisa lihat, yang dari rumah ya, bisa lihat ya, dari televisinya atau dari HP-nya masing-masing. Nah, yang selanjutnya, bagaimana cara kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menghormati orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita. Kita bisa belajar pagi hari ini, di mana yang pertama, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh berbicara keras kepada orang tua. Misalnya, adik-adik pagi hari ini mau sekolah minggu, walaupun saat ini masih sekolah minggu online, masih di rumah saja. Mungkin adik-adik lupa menaruh Alkitab. Nah, adik-adik mungkin karena waktunya sudah mepet, ibadah sekolah minggu online sudah mau dimulai, adik-adik, bu, Alkitab nanti. Nah, itu tidak baik, ya. Harusnya kita bicara dengan baik-baik. Bu, lihat Alkitab. Saya kok lupa menaruhnya. Mungkin bisa seperti itu. Jadi nadanya tidak keras, tidak sambil membentak. Nah, nanti kalau ibunya kaget atau jantungan, malah kita yang rugi sendiri nanti. Yang kedua, melakukan perintah orang tua. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mau, ya, kalau orang tuanya minta tolong atau minta bantuan, kita juga bersedia di situ, ya. Tidak kita tongkoni kok terus. Tidak boleh seperti itu, ya adik-adik. Kita harus bersedia dan mengerti tugasnya sebagai anak. Nah, yang selanjutnya, tidak boleh membantah orang tua. Nah, seperti tadi ya, misalnya kalau disuruh, Tono, ayo mandi, jayawene kok wis dikon adus. Misalnya seperti itu juga tidak baik, adik-adik. Walaupun adik-adik bisa bilang, ya bu, nanti bu, tapi dengan cara yang lebih baik. Yang selanjutnya, berjalan membungkuk. Gimana ya caranya? Dimana kalau ada orang tua yang sedang duduk atau mungkin bisa waktu sedang berjalan, nah kita sebagai anak, bagaimana sikap kita? Di situ kan kita diajarkan tadi, hormatilah ayahmu dan ibumu atau orang yang lebih tua daripada kita. Gimana ya? Apakah kita kalau mau lewat, hormat, saya mau lewat? Apakah seperti itu? Atau kita langsung lari? Atau cuek saja, nggak peduli, yang penting saya mau lewat? Apakah seperti itu, adik-adik? Nah,
kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sikap kita seperti apa? Kita paling tidak harus menundukkan badan kita. Kita bilang amit amit, itu kalau bahasa Jawanya ya, amit amit. Atau kita bilang permisi, derek langkung, atau sebagainya. Yang penting gimana ada sikap unggah-ungguh kita kepada orang tua. Ini ada juga gambarnya. Saya siapkan gambarnya juga. Nah, ini gambar kayaknya ya hormat, jadian naik motor sambil nunduk. Tapi ini juga kurang sopan. Karena apa? Kakinya ini yang satu ke atas. Mungkin juga bisa saya bayangkan ini anaknya ini rada-rada gimana gitu ya. Sambil belayar-belayar, paling enggak seperti itu. Nah, ini juga bisa membahayakan orang tua yang lewat, juga anak tersebut. Nah, karena saya sendiri pernah melihat kejadian ini. Itu ada orang yang sedang berjalan, terus anak ini naik motor malah ditrilkan ke atas. Nah, itu saya pernah melihat. Kalau yang membuat saya sedih ini anak-anak yang sekolah minggu tapi sudah naik ke remaja. Ini Pak Tono pernah melihat sendiri seperti itu. Nah, itu yang bikin saya juga sedih ya. Kalau ini dilakukan, apalagi yang melakukan anak-anak Tuhan. Nah, yang selanjutnya, berbicara dengan orang tua kita. Kadang biasanya karena saking dekatnya, akrabnya, karena kita satu keluarga, mesti kan selalu bersama, selalu bertemu. Misalnya kalau berbicara sudah tidak ada bahasanya itu tidak ada perbedaannya, sudah dianggap sebagai temannya sendiri. Mungkin bisa pakai Pak mau neng di digulai uang lo. Nah, jadi bahasanya terus ngoko sak kepenake dhewe, seenaknya sendiri, tidak ada perbedaan. Ini orang tua dan temannya. Nah, adik-adik mungkin bisa dengan memakai bahasa atau berbicara yang lebih baik. Mungkin bisa bilang Bapak atau Pak sampan wow digoleki tiyang, sampan wow dipadosi tiyang. Nah, kan lebih enak didengar orang kowe padahal kowe itu makanan atau jajanan ya. Nah, itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan kita bersama dengan orang tua kita atau kakak kita atau orang-orang yang lebih tua daripada kita. Jadi saya pribadi itu sedih kalau mendengar mereka berbicara itu sudah ngoko, apalagi bahasanya pakai kuah kowe itu kurang pas menurut saya. Nah, yang selanjutnya berpamitan. Berpamitan kalau mau berpergian. Nah, adik-adik, walaupun saya kalau di rumah ini sebagai orang tua, tapi kalau saya mau pergi kerja, pasti saya pamitan sama anak-anak. Sebaliknya, pada waktu anak-anak saya atau adik-adik pada waktu pergi sekolah, waktu kondisi normal bukan seperti saat ini, itu pasti mereka akan pamitan, salaman, terus cium gitu ya. Nah, apakah adik-adik juga sama pada waktu itu? Kalau adik-adik mau pergi sekolah atau mau pergi ke sekolah minggu, pamitan, salaman, atau cuma minta
uang jajan. Tapi saat ini saya ingatkan kembali melalui firman Tuhan, kita bisa menerapkan nanti ya kalau saat sudah normal kembali, karena saat ini kan di sekolah minggunya kan di rumah saja. Mungkin tidak perlu pamitan karena kan di rumah. Tapi nanti kalau kita berharap nanti kondisinya sudah normal kembali, nah itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita, bisa diterapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Mau main pun juga pamitan, biar orang tuanya tidak bingung, anakku kini dia kok orang anak ning omah. Tapi kalau kita pamitan terlebih dahulu sebelum kita pergi main atau pergi kemana, orang tua pun juga akan sedikit tenang. Oh iya, anak saya tadi pergi ke rumahnya temannya. Itu enak. Yang selanjutnya, oh ya, sebelum selanjutnya Pak Tono juga ada gambarnya lagi nih. Contoh anak tadi yang pergi berpamitan. Nah, ini kalau diterapkan juga bagus. Ya, sebagai anak-anak kita berpamitan kalau mau pergi. Nah, nanti juga direstui orang tuanya ini. Yang selanjutnya, mengucap salam kepada orang tua. Mengucap salam itu gimana ya? Mungkin kalau adik-adik datang mau masuk rumah, paling tidak kan kasih salam. Kalau tamu mesti permisi dulu sebelum masuk ke rumah. Nah, tapi kok kita anak mau masuk ke rumah kok kasih salam? Ya enggak apa-apa. Mungkin kan kita bisa, kalau dulu waktu keponakan Pak Tono tinggal di Manyentowo itu, kalau pulang sekolah atau pulang dari bermain itu pasti sudah bilang salam. Itu selalu seperti itu. Itu keponakan saya yang sekarang di Sumatera kembali ya, berkumpul sama orang tuanya. Itu dulu seperti itu. Kalau pulang dari sekolah masih jauh itu sudah memberi salam. Salam, le aku wis teko. Bilangnya seperti itu. Nah, itu juga yang saya terapkan kepada anak-anak saya. Saya juga percaya adik-adik semua juga melakukan hal yang sama. Tidak terus andren jelonang-jelonong ya, tetapi di mana kita juga bisa memberi salam kepada orang yang ada di rumah. Nah, adik-adik, itu sebagian yang bisa kita pelajari pagi hari ini, bagaimana kita menghormati orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita. Nah, kita juga akan belajar dari ayat emasnya ini. Bisa adik-adik buka di dalam Efesus, dalam perjanjian baru, Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-3. Sudah ketemu? Ya, saya bacakan ya buat kalian semua. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu sopan santun, ya, tahu unggah-ungguh, ojo ninggalno jawane, ya. Memang tidak mudah, adik-adik, kita perlu belajar. Sama, saya juga terus belajar. Nah, adik-adik, ini surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya, dimana kita harus taat dan kasih. Terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan, kita
bisa melakukan dengan senang hati apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sebab kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak kebanggaan orang tua kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, kita mau kembali datang pada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini, di mana Tuhan memerintahkan kami supaya kami menghormati orang tua kami, orang-orang yang lebih tua dari antara kami. Tuhan, maka dari itu kami memohon Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin, menuntun setiap langkah hidup kami, sehingga kami mampu Tuhan untuk melakukan, untuk menerapkan dalam kehidupan kami seturut dengan yang Tuhan kehendaki, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, anak-anak-Mu, ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa pimpin dan berkati melalui kehidupan keluarga kami masing-masing. Biarlah damai sukacita-Mu senantiasa tercurah atas kami, dan kami boleh menjadi keluarga yang bahagia di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Priska dan Pak Rustam. Terima kasih Pak Tono atas firman-Nya hari ini. Ya adik-adik, tadi firman-Nya dengar. Enggak boleh nakal. Nakal gimana? Tadi katanya Pak Tono enggak boleh nakal. Nakal gimana? Iya, kalau sering nyubitin kakaknya, sering nyubitin adiknya. Ayo. Kong itu udah nyubit toh, mainan. Benar. Iya. Sayang. Oh, sayang kan Amerika. Ini adik-adik yang biasanya sing senengane naik motor. Naik motor. Ugal-ugalan ada. Ugal-ugalan naik motor ana gurune sekolah minggu lewat malah diblayar. Ngek. Malah ngoten to, Pak. Ada seperti itu ada. Ada ya, siapa? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Kalau bisa tidak boleh pelan apa gitu. Ada tidak boleh kencang. Dikencengin lah. Ada kencengin gitu ya. Nah, adik-adik. Siap. Minggu kemarin adik-adik disuruh menyiapkan kertas ya. Kertas. Nih Mbak bisa punya kertas. Kertas apa itu? Kertas Buffalo. Oh, Buffalo. Ya, terserah kertas biasa juga boleh. Nah, kalau adik-adik punyanya di rumah itu kertas yang buat ngeprint itu. Nah. Apa itu kertas buat ngeprint? HPS A4 apa aja kertas boleh pokoknya ya. Aduh kakak. Ukurannya kurang lebih segini ya Dedek. Nah. Setengah ukuran itu ya. Ya, setengah ukuran. Mau diapain sih ini? Mau diapain? Mau bikin apa? Punya gunting? Punya ya, tapi hati-hati ya. Kalau yang masih TK, yang masih kecil, dibantu sama orang tuanya ya. Guntingnya biar dipegang sama bapak ibunya ya. Nah, kan biar belajar sendiri kamu bisa toh. Bahaya Pak. Oh bahaya, nanti ada saatnya. Oh ya. Ada saatnya yo. Nah, kertas yang sudah adik-adik bawa tadi ditekuk menjadi 2, dilipat. Lipat ya. Tunggu saya pegangin. Nih. Jadi 2 ya Dedek. Nah, jadi 2. Terus diapain ini? Dipotong. Dipotong. Motongnya terserah Mbak Priska ya, suka-suka ya. Ini tadi latihan dulu sama Mbak Iyin, Mbak Priska. Nah, kertasnya dipotong jadi 2 adik-adik. Yep. Kita gunakan salah satu aja. Masih dipotong lagi. Masih.
Masih lagi. Kertasnya dilipat lagi. Dilipat lagi. Ya. Semakin kecil ya. Terus dilipat lagi keluar. Wis, tunjukkan Kak. Ya. Keluar ya. Ya. Dilipat Oke, lagi. dilipat keluar lagi. Nah, seperti ini ya, Dedek. Yup. Ya. Terus habis itu digambar. Nah, ini saya tidak bisa gambar. Ini bagiannya Pak Rostam yang gambar. Monggo Pak Rostam gambar dulu. Lah gambarnya apa ini tuh? Gambar orang. Hah? Gambar orang. Itu gambar kan? Ini ditempelin saja. Oh gitu. Gambar saya jelek. Jangan. Oh digambar di sini maksudnya ya? Iya. Oh iya ya. Lihat ini ya. Letakkannya seperti ini. Nah sekarang bisa pilih salah satu. Bisa pilih salah satu ya. Bisa pilih satu, sebelah sini atau sebelah sini. Nah saya akan gambar yang ini ya. Ya, yang ini ya. Jadi seperti ini. Nah ini yang dilukis ya. Ini gambarnya terserah nih Kak. Gambar orang. Harus gambar orang. I love you. Nah, satu tubuh begini. Iya. Enggak kepalanya saja. Udah. Nanti hilang kepalanya. Oke, siap. Lihat Pak Rostam ya, gambarnya gimana ya? Kepala, pundak, lutut, kaki. Dan dulu ya. Nah, tarik ke bawah garis. Nah, ini. Nah, sekarang setelah garis lurus ke bawah, sekarang garis lurus mendatar. Mendatar seperti ini. Kalau sudah, tarik tangan garis lurus bentuk tangan seperti ini ya. Terus kemudian lurus seperti ini, tarik ke bawah lagi. Nah sekarang, nah ini. Nah ini pulpanya habis ini. No, bukan. Wah kacau ini. Oke, bentar ya, pam. Wah ini. Prok. Nah, tarik lurus mendatar ya. Nah, sekarang tarik lagi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini akhirnya jadi. Jadi. Wah, orang ini bagus. Ini perlu beri kumis ini. Enggak, perlu ada alisnya ya, hidungnya ya. Nah hidungnya, nah ini matanya, ini bibir. Nah jadi deh, jadi seperti ini. Nah jadi, nah bisa seperti ini ya. Nah seperti ini. Yap. Oke. Jadi apa ini Adek? Orang. Ini gambarnya siapa? Kurus sekali sih Pak Rostam ini kurus sekali. Nah, kalau sudah Adek gambar ini ya. Nah, ini ya di gambar ini. Terus dipotong Adek. Potong lagi. Cara potongnya. Nah, ya. Mbak Priska tapi sudah punya yang itu Adik. Sudah yang dipotong dong. Sudah jadi. Ya. Mana? Jadinya kayak gimana? Jreng. Ya. Keren kan? Oh, apa artinya gambar ini? Beneran jadi potong tadi. Sudah dong. Sudah persiapan dipotong. Nah, ini mau digambar boleh. Ini dikasih ditempeli foto boleh juga dipoto. Ini fotonya bapaknya, ini ibunya, ini dirinya sendiri sama adik boleh dong. Terus habis itu diapain? Ditempel di figura boleh Pak Rostam? Boleh dong. Boleh ya adik ya. Tapi ini nanti jangan rusak foto-foto di rumah lo ya. Nanti kalau foto-foto di rumah dipotong tempel di situ gimana itu? Enggak ya. Nah, cari ya. Lebih kreatif ya adik-adik, digambar sendiri ya. Nah, oke, siap. adik-adik sudah bisa
Bisa Oke, ya. keren Besok bisa. kalau sudah bisa difoto, dikirimkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Ya, boleh? Yuk. Oke. Gitu ya. Yuk, adik-adik kita mau belajar satu lagu. Sebelum pulang ya, sebelum pulang ya. Saya pengen deh yang teman-teman guru sekolah minggu yang ada di sini maju ke depan dong. Oh iya, Maju ke depan dong. Kita mau nyanyi sama-sama. Tapi sebenarnya kayaknya sudah pernah dinyanyikan di sekolah minggu ya, Pak. Sudah. Mbak Priska yang belum bisa. Oh, yang sambil Ayo, belajar ya. Pak Tano. Yuk. Ada Bu Sulika, ada Mbak Yeyen, ada Mbak Yulia di sini adik-adik. Yuk kita ke depan ke sini semua. Kita menyanyi bareng-bareng. Latihan. Yuk. Baru malu. Jangan Yuk. malu-malu. Mbak Priska Ayo. aja malu-maluin ya. Kau temanku, ku temanmu. Kita selalu bersama Jangan ya. mau adik-adik sudah kita Seperti nyanyi mentega dan sama-sama. roti Ya. kalau persahabatan itu ya. Sambil joget ya adik-adik di rumah. Yo. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Wey. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. kau selalu bersama. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti celana ini ya. Dengan apa? Dengan baju. Hey, yuk, teman. Ku akan selalu mendukungmu mendorong dan mendorongmu terus maju. bila kau sedih, ku akan memelukmu. Dah boleh pelukan Dah boleh. Kalian di rumah ya, sebelum gitu ya, dengan kakak-kakak, dengan adik-adik ya, dengan teman-temannya boleh. Sama. Yuk, Seperti mentega dengan roti ya. dengan roti. Iya, persahabatan itu seperti itu ya, adik-adik ya. Yuk, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa lagi ini? Seperti celana. Seperti celana dengan baju. Yuk, ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu Yup, dan mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Begitulah teman. temanku, ku temanmu, Begitulah teman selalu ya, adik-adik. bersama. Semua rukun bersama ya, di dalam keluarga juga begitu. Kalian. Yo, dengan roti, kau temanku, Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. seperti celana dengan baju. Roti atau baju nih? Ya. Oke adik-adik. Roti atau baju? Ya roti ya baju. Ya roti ya baju ya. Iya. Kalau mentega dengan roti, kalau Enak dimakan. Habis Kalau- ini bikin ya kalau- adik-adik roti dikasih kalau mentega celana ya. dengan baju ya. Iya, kalau itulah celana dengan persahabatan baju ya. selalu Mm-mm. berpasangan dong. Oh iya. Ya, Oke, yuk. Kak Priska, kita Ya. akan segera tutup ibadah pada pagi hari ini dengan doa, dan setelah itu kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Mbak Priska, silakan. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Tuhan, apa yang kami pelajari hari ini boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini hanya kuserahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yuk kita pujikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa yang di dalam surga, ku
terima kasih. Oke, sampai jumpa adik-adik. Ketemu Tuhan lagi Yesus. minggu depan. Tuhan Dadah, Yesus Tuhan Yesus memberkati. kita semua. Ya, keren.